Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, kami dari kelompok 5. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya Naikan Putri, yang kedua ada Dewi Ngatina Uswatun Hasanah, yang ketiga ada Fregi Variansyah. Dalam pembahasan video kali ini, kami yaitu dengan judul Etika Syariah dalam Kegiatan Bank Syariah, di mana yang akan kami bahas yaitu ada beberapa poin. Yang pertama ada pengertian bisnis Islam, yang kedua ada prinsip bisnis Rasulullah, yang ketiga pengertian etika bisnis, yang keempat ada nilai-nilai etika Islam, yang kelima ada etika bisnis Rasulullah, yang keenam ada etika bisnis dalam perbankan syariah, dan yang ketujuh ada penerapan bisnis Islam. Baiklah, yang pertama A, pengertian bisnis Islam. Jadi apa sih yang dimaksud dengan bisnis Islam? Jadi bisnis Islam ini merupakan suatu kegiatan melakukan jual beli antara produsen dengan konsumen terhadap barang dan jasa, di mana tidak ada batasan dalam meraih sebuah keuntungan dan manfaat, namun diatur bagaimana cara memperolehnya dalam ajaran Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan juga Qiyas. Jadi dalam kita melakukan bisnis Islam ini, kita boleh saja meraih sebuah keuntungan dan juga manfaat itu tanpa batas. Namun ada aturan yang perlu dijaga, yaitu dari ajaran Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan juga Qiyas. Baiklah, yang selanjutnya ada prinsip bisnis Rasulullah. Jadi Rasulullah ini memiliki beberapa prinsip bisnis. Yang pertama yaitu ada customer orient, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan. Jadi Rasulullah ini memiliki prinsip yaitu selalu menjaga kepuasan dari para pelanggannya. Yang kedua yaitu transparansi mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur kimia, dan lain-lain, agar menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi konsumen. Jadi rasa aman dan nyaman bagi konsumen ini juga sangat penting. Yaitu selanjutnya ada yang ketiga, prinsip persaingan yang sehat dengan cara saling memberikan pelayanan terbaik dan tidak adanya praktik kolusi. Jadi dalam kita melakukan bisnis, kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada para konsumen kita. Yang keempat yaitu ada keadilan konsumen dengan tidak melakukan penipuan dan memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh konsumen. Jadi prinsip ini juga harus ditekankan bahwa ketika kita melakukan bisnis, kita tidak boleh melakukan sebuah penipuan. Dan dalam melakukan memberikan pelayanan juga, kita harus memberikan pelayanan yang sama, tidak membeda-bedakan antara pelanggan yang satu dengan pelanggan yang lainnya, atau konsumen yang satu dengan konsumen lainnya. Jadi kita harus bersikap secara adil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengertian etika bisnis, di mana etika diartikan sebagai suatu perbuatan, standar yang memimpin individu dalam melakukan keputusan atau membuat keputusan. Etika ialah studi mengenai perbuatan yang salah dan benar dari pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. Definisi etika adalah model perilaku yang diikuti untuk mengharmoniskan hubungan antara manusia, untuk menyetarakan penyimpangan dan berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai etika Islam yang dapat mendorong bertumbuhnya dan suksesnya bisnis yaitu konsep ihsan, yang dimana konsep ihsan ini adalah suatu usaha individu untuk sungguh-sungguh bekerja tanpa kenal menyerah dengan dedikasi penuh menuju pada optimalisasi sehingga memperoleh hasil maksimal. Yang kedua, itqan, artinya membuat sesuatu dengan teliti dan teratur. Jadi harus bisa menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu konsep hemat. Bekerja memboros-boroskan harta adalah teman syaitan. Kita harus hemat dengan harta tapi tidak kikir dan tidak menggunakan kecuali untuk sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Yang keempat, kejujuran dan keadilan, di mana prinsip keadilan itu tidak membedakan manusia yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, kerja keras. Rasulullah SAW
menyuruh umatnya bekerja keras, jangan hanya berpangku tangan dan meminta belas kasih kepada orang lain. Etika bisnis Rasulullah SAW yakni menerapkan teladan dalam berbisnis, kejujuran, keadilan, produk yang halal, tidak ada unsur penipuan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Dewi. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian aplikasi atau penerapan dari akad-akad syariah terhadap perbankan syariah yang mencerminkan etika bisnis perbankan syariah itu sendiri. Jadi di sini terdapat 6 akad yang digunakan di lembaga perbankan syariah. Yang pertama adalah akad mudharabah, murabahah, musyarakah, wadiah, qard, dan rahan. Nah, pada akad yang pertama yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah adalah suatu akad perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pihak si pemodal di sini perbankan dengan pihak nasabah, di mana kedua belah pihak ini sudah mensepakati perjanjian mereka dengan ketentuan bagi hasil. Jadi kedua belah pihak ini akan menanggung resiko baik keuntungan maupun kerugian. Adapun pengimplikasiannya di perbankan syariah yaitu dalam bentuk tabungan, deposito, dan bentuk pembiayaan dana. Nah, yang kedua yaitu akad musyarakah. Jadi, akad musyarakah ini adalah akad perjanjian yang sudah disepakati oleh beberapa pihak untuk mendanai atau membiayai suatu proyek tertentu dalam jangka waktu yang sudah ditentukan berapa lamanya. Nah, dalam penerapannya yaitu kerjasama atau joint venture. Nah, akad yang ketiga yaitu murabahah. Akad murabahah ini adalah suatu akad jual beli di mana di sini perbankan berperan sebagai penjual dan nasabah berperan sebagai pembeli. Nah, di sini keuntungannya didapat pada harga tambahan saat transaksi penjualan seperti itu. Adapun contoh dalam pengaplikasiannya yaitu di dalam leasing syariah. Akad keempat itu adalah akad wadiah, di mana akad wadiah ini adalah perjanjian simpan pinjam. Jadi pihak perbankan ini memberikan jaminan kepada nasabah atas simpanan yang nasabah berikan kepada perbankan. Adapun ini berbentuk tabungan biasanya wadiah dan juga telah diterapkan di lembaga-lembaga syariah seperti perbankan syariah dan BMT atau Baitul wa Tamwil. Selanjutnya yaitu akad qard. Nah, pada akad qard ini itu disebut juga akad pinjam meminjam atau akad hutang. Jadi pada akad ini pihak bank memberikan pinjaman terhadap nasabah dengan syarat pengembaliannya harus dengan nominal yang sama dan juga harus dikembalikan pada waktu yang telah ditetapkan periodenya. Adapun akad qard ini sudah dilaksanakan di berbagai lembaga-lembaga syariah seperti perbankan syariah dan BMT. Akad yang terakhir yaitu akad rahan, di mana akad rahan ini adalah peminjaman dengan jaminan, di mana si peminjam ini meminjam uang dari bank dengan syarat mereka memberikan pinjaman seperti produk-produk yang dapat digadaikan, yang nilainya sudah ditaksirkan sebelumnya atau sudah ditakar ukurannya berapa nilai dari harga tersebut dan apakah barang tersebut yang digadaikan memenuhi standar dari yang mereka pinjam dananya. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri itu bisa berupa gadai berapa produk-produk, misalkan seperti logam mulia, rumah, akte, surat berharga, dan sebagainya. Terima kasih kepada teman-teman. Nah, dari penjelasan kami di atas, saya dan rekan-rekan, itu dapat disimpulkan bahwa bisnis Islam sendiri adalah suatu aktivitas kerjasama tidak dibatasi suatu aktivitasnya, tetapi harus berdasarkan syariah dan harus dipastikan kehalalannya. Nah, selanjutnya yaitu tentang etika. Nah, jadi etika ini berupa hubungan harmonis antara sosial
di mana hubungan ini harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan juga harus mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan menghindarkan dari penyimpangan. Terus yang dimaksud dengan perbankan syariah yaitu atau bank Islam itu adalah suatu lembaga perbankan yang menjalankan aktivitasnya atau transaksi yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam yang harus berlandaskan pada hukum syariah. Nah, itu dia penjelasan materi dari kami. Terima kasih kepada teman-teman dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kami harapkan materi yang kami berikan ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman baru bagi teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.